Semangat pagi Sobat Humas. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi untuk menyaksikan sebuah acara yang dapat memberikan banyak hal yang menarik. Dan hari ini saya Neng Polwan kedatangan seorang bintang film. Bukan bintang film lagi ini, bintang tamu yang sangat luar biasa, yaitu Pak Babin. Halo, selamat datang. Dan kami di sini berdua akan membawakan acara kita, yaitu Podcast Polda Jatim. Nah, Pak Babin, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Luar biasa ya. Luar biasa. Luar biasa. Dan kita di depan kita juga ada seorang narasumber yang luar biasa ini. Oh, siapa beliau? Beliau adalah Bapak Karo SDM Polda Jawa Timur. Semangat pagi Bapak. Maskernya bisa kita buka. Tadi kan sudah prokes. Luar biasa. Ternyata Bapak masih muda. Masih muda. Auranya masih muda banget. Nah, juga ada satu orang lagi narasumber. Beliau ini seorang atlet yang mengharumkan nama Indonesia, Pak Babin. Oh iya? Iya, kemarin dia juara loh di PON, dapat emas. Oh iya? Asli dari Jawa Timur. Jawa Timur? Masih muda apa tuh? Masih muda. Masih muda. Langsung saja kita sambut Mas Tegar. Selamat datang. Selamat Maskernya bisa dibuka mungkin, biar semuanya lebih mengenal. Luar biasa ini. Hari ini gimana Neng? Saya sengaja Pak Babin mengundang Pak Karo SDM dan Mas Tegar ini karena di luar sana, termasuk di media sosial saya, banyak sekali yang menanyakan bagaimana sih, apa saja sih persyaratan untuk menjadi polisi. Nah ini menarik nih. Itu banyak banget itu Pak. Ke saya juga banyak DM juga Komandan. Izin, mungkin nanti kita bisa ulik di sini ya. Iya, dan apalagi seperti apa sih mekanisme rekrutmen itu gitu loh. Mereka tuh tanya-tanya seperti itu. Karena di luar sana kan banyak isu-isu yang begini-begini itu Pak Babin ya. Nah, itu makanya kita luruskan di sini. Ya. Kebetulan kita sedang bersama dengan Mas Tegar ini kan luar biasa. Beliau atlet ya Mas ya? Siap, atlet lompat 3 lah. Oh iya, kan kapan hari kita sudah pernah mengundang Mas Gala ya. Cuman saat itu Mas Gala kan belum Mas Gala. Atletnya lompat gala. Iya. Namanya Mas Tegar. Kebalik. Jadi Mas Gala lompat tegar ya. Iya, Mas Gala lompat tegar. Oke, Mas Gala. Mas Tegar. Oh, astagfirullahaladzim, Mas Tegar ya. Mas Tegar. Siap. Sekarang kan sudah melalui proses rekrutmen ya, berarti sudah proses tes gitu kan? Sudah sampai tahap mana? Sudah selesai semua. Sudah selesai. Kemarin sudah sidang juga. Sidang. Berarti sudah dinyatakan lulus kan ya? Siap, sudah. Oh, dinyatakan lulus berarti. Selamat luar biasa dulu. sekali. Luar biasa ini Mas Tegar lompat gala. Mas Gala lompat tegar. Menarik ini. Muka-muka bapaknya nonton. Iya, kan? Proses yang paling sulit apa Mas? Tes yang paling sulit Mas? Kalau buat saya itu yang PMK sama kan banyak nulis. PMK itu apa? Pemadam kebakaran apa? Bukan. Gimana? Yang tes wawancara itu kan sehabis mental kepribadian. Kan tes awalnya apa, Samen? Tes awal di tes pertama. Administrasi. Habis itu ada kesehatan pertama. Terus kesehatan ada tes akademik sama psiko, terus penjas. Nah, terus di PMK itu yang menurut Mas Gala Mas Gala lagi. Mas Tegar paling sulit ya. Ya, saya kemarin kan tes jas dulu kan udah capek banget kan. Kan banyak rangkaiannya. Terus menguras fisik juga. Terus besoknya pun langsung tes itu PMK. Dari pagi sampai hampir malam kali itu. Sampai malam tesnya. Oh, luar biasa. Diikuti terus ya prosesnya berarti. Diikuti terus. Ya, memang seperti itu lah juga gitu dulu. Iya, memang seperti itu. Itu yang membuat Anda merasa kesulitan apa itu? Tapi terasa paling capek di situ. Saya kemarin udah capek fisik, nah terus ini nulis terus sampai otak gitu loh. Kayak aduh, udah puyeng saya. Yang ditulis apa kok bisa capek itu? Surat cinta? Bukan. Gimana? Kayak tes psikologi gitu. Terus nanti diwawancarai juga sama bapak polisinya. Gitu. Neng, saya boleh tanya nggak nih? Mau. Nah, saya tanya ke Pak Karo SDM nih, mohon izin. Ini kok bisa terpantau dan asal mulanya ceritanya seperti apa, dan kok SDM Polda Jatim itu tahu kalau ada potensi mungkin yang baik dari atlet PON loh, dan
Iya, terima kasih Pak Babin, Mbak Liana, Mas Tegar, nih adik Tegar. Saya ucapkan selamat sudah menjadi keluarga besar bagian dari kami, keluarga besar Polri, Polda Jatim. Perlu kami sampaikan Pak Babin, kenapa sosok Tegar ini bisa termonitor oleh kami khususnya di Polda Jawa Timur. Jadi Pak Kapolda kami ini, Pak Irjen Niko Aventa itu luar biasa sekali terkait masalah bagaimana cara mengambil hati di masyarakat terkait salah satunya dari proses rekrutmen. Beliau pada saat itu sedang kumpul santai dengan saya. Beliau mengirimkan satu berita saja, berita online waktu itu, saya lupa ceritanya berita online apa. Beliau nyampaikan, Har, ini ada anak potensi keluar dari PON di Papua mendapatkan emas. Bapak Presiden pada saat itu menekankan, Bapak Presiden menyampaikan setiap atlet yang berprestasi PON harus diakomodir menjadi baik itu TNI, Polri, dan ASN. Pak Kapolda langsung memerintahkan, kamu kirimkan tim segera, anak ini adalah juara PON, punya kebanggaan di provinsi yang ada di Jawa Timur, kamu harus segera datangi dan rekrut menjadi anggota Polri. Datang ke sana langsung. Perintah pagi, kita siang tim sudah ada di tempatnya di Tegar ini, dan beliau pun kaget. Takut nggak? Saya kaget, Pak. Kayak digebuk polisi ya. Gitu ya. Satu mobil itu langsung. Minta ini kesalahan aku ngelakuin apa gitu kali ya. Iya. Jadi kan saya juga ada acara di Pendopo waktu itu. Habis itu kan ditelepon katanya kok ada yang datang dari Polda gitu, Pak. Terus langsung saya arahkan ke rumah pelatih itu. Pas di depan di rumah pelatih. Terus ditawari? Ya, ditawari. Mau nggak jadi anggota polisi gitu? Ya. Oh gitu. Atau sudah ada cita-cita atau enggak sih? Pertama ada. Kan cita-cita saya dari kecil itu, Pak. Terus kan dulunya juga kan kakek saya polisi juga kan, ya pengen meneruskan gitu, Pak. Kamu kalau jadi polisi nanti pengennya pangkatnya apa? Pangkatnya apa? Tahu nggak? Bribda. Oh, Bribda. Pengen nggak pangkatnya tinggi? Siap, pengen. Aku tahu caranya loh. Oh, gimana, Pak? Kamu kan atlet lompat gala. Siap. Kalau kamu pengen pangkatnya tinggi, besok pas main lompat gala itu pakai seragam. Oh iya. Iya kan? Siap, Pangkatnya tinggi loh. Siap. Iya, Pak. Langsung tinggi tuh. Betul? Siap. Iya. Itu boleh dicoba, Pak. Dicoba. Siap. Nanti ku viralkan ya. Siap. Terus begitu ini Bapak izin begitu mengetahui ditawari, terus ada bimbingan atau apa mungkin Bapak? Pak Babin ini pada awalnya, jadi saya yakin bahwa sosok Tegar yang kakeknya pun dulu itu pernah menjadi anggota Polri, beliau ini nggak yakin dengan kemampuan sendiri. Mohon maaf karena ada tanda kutip persepsi di masyarakat. Beliau seperti menyampaikan ke saya, Pak, saya ini nggak punya uang. Terus saya mau masuk polisi bagaimana? Kamu tidak punya uang, kamu punya prestasi. Prestasi di atas segala-galanya. Saya yakin tanpa 0% uang, dengan prestasi yang kamu banggakan, kamu bisa menjadi anggota polisi. Pada saat itu dengan keyakinan dan kemampuan Tegar, akhirnya yang bersangkutan saat ini alhamdulillah memang karena prestasi sendiri. Dan saya sudah tanyakan juga ke yang bersangkutan, kamu pakai uang? Tidak. Nilainya pun nilai tinggi. Dan nilainya hasil murni dan tidak ada apapun kita bantu kecuali hanya kita fasilitasi bahwa Tegar ini harus bisa menjadi sosok polisi melalui jalur prestasi. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Ibaratnya gini, mungkin saya menggambarkan ya Pak Babin itu, orang mau daftar polisi itu seperti becak. Kalau becaknya gembes, anaknya sendiri nggak minat, mungkin orang tua mendorongnya juga berat. Iya. Ini banyak nggak gembes, jalannya juga lurus, kamu kan banyak prestasi. Jadi entengnya cenderungnya. Semoga Pak Babin mendoakan yang ada cita-citanya dicapai dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pak Babin, saya ini mau tanya ke Mas Tegar sekarang. Nah, nanti kalau lulus pendidikan Polri kan, lulus pendidikan nih. Dinas. Kan, nah, dia dinas tuh. Terus? Nah, kan di polisi itu banyak bagian-bagiannya, banyak satker kan. Oke. Ini. Dia pengennya di satker apa? Oke. Ya di Polantas gimana, Pak? Wah, Polantas. yo matur karo Pak. Gimana, Pak? Gimana Kalau Pak? SD boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Oh sangat boleh. Boleh sekali, sangat Boleh. boleh. Sangat boleh. Kalau menurut jenengan gimana Pak? Gak cocok deh menurutku. Gak cocok? Loh, Gak cocok. kenapa? Soalnya beliau atlet. Loh, apa Atlet masalahnya? lompat gala lagi dan. Terus Nanti kalau di masalahnya? Polantas dia dengar peluit, bukan mengamankan pelanggar, tapi dia malah lari loh, nyari galah buat loncat loh. Nah, ya kan? Siap. Guyon Mas, guyon. Boleh.
nanti mengembangkan karir di fungsi apa boleh. Nah, kalau saya boleh saran sih, kamu cocoknya kayaknya di reserse deh. Kenapa bisa gitu, Pak? Ya kan kamu punya keahlian nih, larinya pasti kenceng, ya kan? Iya. Bisa loncat tembok, loncat apa sih? Kalau ngejar maling mau cepet kena pasti. Ya nggak? Boleh Pak. Boleh kan? Iya. Kalau di rumah nanam apa? Ladang. Sekarang nanam semangka, Pak. Sama mau persiapan nanam padi sekarang. Gitu, nanti bisa dikombin nanti kan mengembangkan bakatnya. Mungkin dia mempunyai rekayasa genetika, mungkin bisa nanam jagung tumbuh peluru kan ngirit. Gitu. Iya kan? Ngirit gitu Mas. Siapa? Kan kemarin saya lihat sosmednya di langsung Bapak Kapolri, masuk Instagramnya Bapak Kapolri. Oh, saya monitor juga amin. dari Jawa Tengah. Ketika dia menyampaikan bahwa setelah nanti berkarir di kepolisian, boleh nggak sih tetap menjadi atlet gitu? Mungkin Bapak bisa menjawab. Iya, jadi Pak Babin, Mbak Liana, sekali lagi yang pertama memang dalam tahapan proses penerimaan rekrutmen anggota Polri itu, khususnya di Bintara ini saat ini, kalau di Tegar ini Bintara Rekpro, rekrutmen proaktif. Bahwa setelah yang bersangkutan ini lulus menjadi Polri karena kemampuan lebihnya dia. Kebetulan di Tegar ini spesifikasinya, kualifikasinya adalah di atlet. Terus tetap berkarir, beliau juga punya cita-cita berkarir, ingin mengharumkan nama polisi baik di tingkat nasional bahkan internasional. Karena beliau nyampaikan waktu di PON kemarin di Tegar ini nyampaikan bahwa atlet lompat gala yang diciptakan itu sudah melebihi rekor nasional. Rekor PON sudah terlampaui. Dan Pak Kapolda kemarin juga saya sempat menonton Pak Kapolri nyampaikan terus berprestasi dan kami dari Polda Jawa Timur akan pasti mendukung 100%. Berarti intinya meskipun sudah jadi polisi tetap bisa menjadi atlet gitu ya Pak? Karena dengan atlet menggunakan pakaian polisi ini dengan dia berprestasi aktif kan ada berarti yang disampaikan oleh Pak Kapolri, Pak Kapolda memberikan citra positif Polri di mata masyarakat. Dengan hadirnya sosok Tegar membawa prestasi di bidang atletik, di bidang olahraga, berarti kan secara otomatis nilai positif Polri di mata masyarakat akan terbawa secara otomatis. Satu tepuk tangan untuk Tegar, sukses selalu untuk Tegar. Boleh saya nanya nggak ini? Monggo Mas. Untuk Tegar, ada nggak sih harapan yang mau disampaikan sebenarnya? Ya harapan saya ya seperti Bapak Karo bilang tadi, ya pengen gitu. Saya jadi anggota Polri juga bisa membawa nama baik Indonesia, nama baik Polri itu di bidang saya, di atletik itu. Saya ya harapan bisa menjuarai kejuaraan nasional maupun internasional di kedepannya. Ini berarti niatnya sudah baik, dilakukan dengan cara yang baik, insya Allah hasilnya baik. Luar biasa ini. Saya terharu ini Pak Babin. Terharu. Karena begini loh, Mas Tegar aja sudah membuktikan bahwa profesional, sebuah kemampuan itu bisa mewujudkan sebuah cita-cita. Terus kenapa sih di luar sana masih saja orang itu percaya dengan persepsi-persepsi yang seperti itu kan? Adakah pesan-pesan untuk rekan-rekannya Mas Tegar yang mungkin mereka juga ingin menjadi seorang anggota Polri? Bisa di-share? Kalau buat rekan-rekan yang berprestasi seperti saya kan juga banyak mestinya. Jadi mungkin seperti saya dulu, mungkin takut karena ada biaya, terus ada biaya tambahan, terus kayak mungkin ya percaya sama calo-calo gitu. Saya kan pemikiran juga gitu. Makanya udah gak minat kalau mungkin dengan uang tuh udah berat lah buat saya itu. Jadi gak usah dulu lah gitu. Nah ternyata setelah saya mendaftar ini nggak ada sama sekali itu dipungut-pungut biaya, sama sekali nggak ada Pak. Malah mungkin dibantu sama pihak polisinya untuk mempersiapkan ini diberi info, ya jelas infonya. Sedulur, dengar ya yang pada DM di IG-nya Pak Babin, di YouTube pada Mota ini. Dia contohnya nih, menjadi saksi bahwa rekrutmen Polri sudah digunakan dengan prinsip yang betah. Ya kan? Iya. Tahu kan betah? Siap. Belum Pak. Apa Mbak? Bersih itu bersih, transparan, akuntabel dan humanis. Gitu. Ya, percaya diri, raihlah prestasi kalian dengan prestasi perjuangan dan juga doa. Gitu seperti Mas Tegar ini. Terus kemudian Komandan untuk proses rekrutmen sendiri. Berarti beliau mengikuti pendidikan nanti di bulan apa, Mbak? Di bulan Juli ya nanti ya. Bulan Juli.
Juli 2022. Selama berapa bulan? Selama kurun waktu 5 bulan. Jadi saya sampaikan Pak Babin, saya juga menambahkan tadi yang sampaikan Pak Babin terkait apa yang disampaikan Pak Kapolda sekali lagi. Proses yang dihasilkan oleh Dek Tegar ini hari ini merupakan hasil dari yang kemarin. Jadi kenapa Dek Tegar ini bisa diterima menjadi anggota Polri? Bahwa prosesnya dia lulus itu karena dia sudah mempersiapkan kemarin jasmaninya, akademiknya, bahkan nilai larinya itu nomor 1 apa nomor 2 dia di nomor berapa? Nomor 2 di antara ratusan orang. Jadi memang proses yang hari ini didapatkan dari kemarin, dan saya yakin proses yang akan datang itu dimulai dari sekarang ini, bahwa Dek Tegar ini pasti akan menjadi anggota polisi. Saya doakan yang terbaik. Nah, di proses sambil menunggu nanti bulan Juli masuk, mengikuti pendidikan 5 bulan ke depan nanti bulan Juli, saya mengingatkan juga tetap jaga fisik, jaga hati-hati. Tetap yang terpenting harus selalu minta doa kepada orang tua di rumah. Mudah-mudahan nanti sampai dengan bulan Juli dan setelah nanti pendidikan pun tidak ada masalah, sehingga Dek Tegar benar-benar nanti bisa menggunakan pakaian seperti Pak Babin, Daliana maupun seperti saya. Nanti telepon ya? Siap. Kita bikin konten. Siap. Boleh Dan ya? Sangat boleh. sangat boleh. Main ke SPN mana berarti Dan ya? Kenapa? SPN Mojokerto ya? Ke SPN ya, nanti ada beberapa SPN, salah satunya adalah SPN di Mojokerto. SPN di Polda Jawa Timur. Pak Komandan, sekarang tadi Mas Tegar sudah memberikan saran-saran kepada generasi muda yang ingin menjadi polisi. Nah, sekarang dari Bapak sendiri, sarannya apa ini? Kalau kami dari Karo SDM yang menindaklanjuti perintah Pak Kapolda untuk melaksanakan proses rekrutmen menjadi anggota Polri. Persepsi pasti akan selalu ada di masyarakat, seperti tadi Dek Tegar yang sampaikan, sampai takut dia. Takut. Tapi yang pertama saya sampaikan tadi, Pak Babin sudah menyampaikan bahwa proses rekrutmen itu adalah proses bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Kita sudah diawasi kok sama pengawas eksternal, sudah ada LSM, ada akademisi, ada juga orang tua, ada juga yang bersangkutan. Jadi kan proses transparansi itu 1 hari tes langsung diumumkan. Banyak yang mengawasi dari berbagai semua. Dari mereka pun mengawasi. Terus kenapa ada sebagian masyarakat yang memang masih berpersepsi, Pak bohong itu, kayak Dek Tegar ini enggak masuk. Ternyata beliau sudah menyampaikan 0% untuk menggunakan biaya. Mbak, saya sedikit cerita. Kemarin kami dari Polda Jatim ini baru menangkap calo yang tadi seperti kalau kita cerita ini joki, penembak di atas kuda. Oh gitu. Jadi mereka ini setiap mau ada proses rekrutmen, ada orang yang ingin mendaftar polisi, dia nawarkan, mau masuk polisi enggak? Satu proses anggota polisi kalau mau masuk Bintara berapa, Tegar? Dengar di lapangan, dengar enggak? Kira-kira kemarin ada yang nggak tahu juga Pak ya, katanya ada 250 juta. Siapa yang nggak takut Pak? Siapa yang nggak takut? Tapi Dek Tegar ini sudah nyampai. Saya ingin cerita menceritakan bagaimana kemarin joki yang sudah ditangkap oleh Ditkrim ada 2 orang. Mereka murni tidak ada kaitannya dengan kami di kepolisian. Bahwa mereka itu adalah orang-orang yang memang datang ke beberapa orang-orang bisa menawarkan jasa menjadi anggota polisi. Untuk mencari keuntungan pribadi. Mbak Liana bisa bayangkan, mereka kemarin dapatkan 10 orang. 10 orang. Kalau tadi Dek Tegar berpikiran 200 juta saja per orang. Kalikan 10, berapa itu? Banyak sekali duitnya. Iya. Dia tiap hari di rumah hanya nunggu, tidak melakukan apa-apa karena ditanya dia tidak kenal dengan bilang aku dengan Karo SDM lah, dengan orang dalam. Ternyata tidak ada satupun hubungan dengan kita. Apabila dari 10 orang itu dia tidak melakukan kegiatan apapun, tiba-tiba dari 10 orang itu misalnya 1 orang saja yang lulus, dia mendapatkan untung bersih 200 juta. Padahal itu lulusnya murni. Iya, pasti lulus murni. Karena padahal kalau di logika kan begini ya Pak ya. Misalkan 10 orang itu bayar, kan? Seharusnya lulus semua kan? Iya. Kalau memang membayar itu berarti lulus, kan logikanya seperti itu. Iya. Kan faktanya kan tidak. Ya itu makanya saya bilang, gaji di mana Mbak dalam kurun waktu 1 tahun 200 juta. Iya. Makanya banyak orang kepengen. Ya
di satu sisi kami juga tidak menutup kemungkinan ada mungkin oknum anggota kami, ada yang kami tetap di internal kalau ada kesalahan, ada yang berbuat pasti kami tindak karena sekarang sarana komunikasi di luar juga gampang pengaduan. Apabila anggota Polri sekarang yang melakukan pelanggaran, kesalahan, gampang. Melalui media sosial bisa, melalui sarana komunikasi dengan pimpinan gampang. Jadi sudah sangat terbuka sekali eranya. Jadi saya juga tadi menyampaikan himbauan juga kepada masyarakat, kalau mau mendaftar polisi, tadi yang Dek Tegar sampaikan ini, pokoknya percaya diri sendiri harus dipersiapkan. Betul. Dari awal sudah dipersiapkan. Kalau nggak dipersiapkan, tiba-tiba dia pengen daftar menjadi polisi, saya yakin akan menjadi korban yang tadi saya sampaikan. Karena di tengah kegalauan dan kegambangan itulah orang-orang yang tadi saya sebutkan yang sekarang sudah ditangkap Krim Polda itu, di antara kegalauan-kegalauan orang yang tidak yakin atas kepercayaan dirinya sendiri, disitulah oknum-oknum ataupun orang-orang itu akan masuk menggunakan kesempatan itu. Menarik sekali gitu ya. Sebenarnya itu di proses hukum berarti Bapak? Sudah di proses pidana dan saat ini dalam proses pidana di Krim Polda Jatim. Nah ini tentunya warning juga nih buat warga masyarakat, jangan coba mencari-cari sisi melek caranya Jawa nih gitu. Jadi sudah banyak contohnya daripada kita terseret dalam pusaran yang tidak baik gitu. Jadi biarlah orang tua juga percaya diri pada anaknya. Mending daripada ngulik-ngulik seperti itu, mending kita siapkan anaknya itu ya. Betul dari jauh dipersiapkan fisiknya mungkin. Akademiknya juga, secara psikologis juga karena kita kan ada tes psikologis juga kan Mas ya. Ada. Kalau secara psikologis kita nggak bagus nanti ketahuan kan, jadinya masa setelah jadi polisi terus dia diem gitu kan nggak bisa dong. Ya Pak Babin juga bisa mendoakan lah. Amin. Semoga kelak amin. Cita-citamu bisa setinggi dengan lompatan. Amin ya rabbal alamin. Prestasi. Kemarin kan sempat ditelepon oleh Bapak Kapolri. Sekarang adakah yang ingin diucapkan kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda? Pastinya sangat berterima kasih lah. Udah nggak bisa diucapkan dari kata-kata lagi lah. Nggak bisa terdeskripsikan dengan kalimat ya. Pokoknya matur suwun matur sakalangkung. Ya, mungkin sudah menjadi jalan rezekinya ya. Iya, jalan rezekinya Mas Gala. Semoga nanti ke depan semakin sukses, semakin maju. Jadi semoga nanti ke depan kita bisa berbincang-bincang lagi untuk sesi pembicaraan yang lebih sangat dinanti lagi oleh Sobat Humas. Jadi nanti Sobat Humas silahkan ditulis di kolom komentar apa saja yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita bahas, silahkan ditulis di komentar. Nah Sobat Humas, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Pak Babin, Pak Karo SDM dan juga Mas Tegar. Nah nantikan episode kami berikutnya di podcast Polda Jatim. Terima kasih atas perhatian dan telah menyaksikan channel YouTube kami. Matur sakalangkung Bapak, terima kasih Mas Tegar. Pak Babin, terima kasih. Matur sakalangkung Tretan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.